أولياء هذه الولاية وكما نوى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجهوي البندلي وكما نوى شيخنا أحمد إبراهيم راشد وكما نوى شيخنا بكي محمد مسرور عبد المغني وكما نوى شيخنا كي جمل الشاشين وكما نوى شيخنا بكي أحمد صالح وكما نوى شيخنا بكي أمين سكر السلام في حين يستدعون بشفاء المرضى الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءاتهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويذهب عنا بين قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Waqala Utsman lan sampun dawuh dah berkata dah berpesan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin iku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira jenis minal khaufi saking ketakutan ahaduha utawi salah sijine sitatu anwa iku min kibarillahi saking arah Gusti Allah Subhanahu wa taala rupane an yahuda yento mengambil sinten Allah Gusti Allah minhu saking mukmin al imana ing iman. Jadi di sini masih menyambung dari bab sebelumnya bahwa ada 6 perkara yang ditakuti sama orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu takut terhadap 6 hal. Yang pertama nopo? Adwa min kibalillahi ta'ala an yakhuda minhu al-iman. Seorang mukmin itu takut kepada Allah. Berupa apa ketakutannya? Ketakutannya berupa Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan dari dalam hatinya. Makanya di sini kita coba merenung bareng-bareng ya. Banyak sekali peristiwa yang ada di sekitar kita. Mungkin dia ketika pagi siang itu masih beriman, tetapi kita tidak tahu. Malam hari bisa jadi kita tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita dijaga iman Islam kita. Makanya kita di dalam Al-Quran juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau bolak-balik hati kami setelah Engkau memberikan hidayah, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karena yang memiliki iman, kita bisa beriman itu bukan karena kita, itu karena Allah Subhanahu. Ada cerita-cerita di dalam orang-orang barat. Orang-orang barat itu mereka menjemput iman itu perjalanannya sangat sulit. Mungkin nek kula panjenengan sami iman niku gampil, dari mulai lahir sudah Islam. Islami kita itu Islam nunut lah istilahnya.
Islam nunut Islam ikut-ikutan. Coba kita merenung. Seandainya kita dilahirkan bukan di Indonesia, misalnya di Amerika dan bukan dari keluarga ya seperti kita ini yang mayoritas Islam, kita kira-kira bakal beriman atau enggak? Itu pertanyaan. Bisa jadi kita nggak beriman. Makanya iman yang paling luar biasa, terkadang ada orang yang baru mu'alaf tetapi derajatnya langsung naik karena mereka benar-benar masuk ke agama Islam dengan benar karena kesadaran. Sementara kita sudah bertahun-tahun kita memeluk agama Islam, terkadang krungu swara adzan wae santai guys, kondisi lah 1 menit 2 menit nyantai dulu. Padahal di luar sana orang-orang menjemput hidayah itu luar biasa perjuangannya. Bahkan di beberapa cerita ada film pendek judulnya Laukana Bainanal Habib. Itu cerita yang menghibur perjuangan orang-orang barat menjemput hidayah mereka. Ada yang sampai diusir dari keluarganya, nggak diakui anak sama bapak. Itu perjuangan luar biasa. Nah kita sebagai orang Islam, orang mukmin yang sudah dari kecil mendapatkan nikmat lahir langsung diadzani oleh orang tua kita, kita jaga iman kita. Kita sadari bahwa ternyata Islam itu tidak mudah masuk ke sana itu. Butuh perjuangan. Kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu tidak akan bisa terjadi. Makanya di dalam sebuah doa namanya Rotib Syekhona Khalil, itu rotib yang ditulis oleh Mbah Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani atau yang terkenal dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Di akhir dari rotib itu beliau mengajarkan kepada kita supaya kita bersyukur menjadi orang Islam, kita bersyukur menjadi orang mukmin, orang yang beriman, dan kita bersyukur terima kasih kepada Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Bapak Ibu yang aku hormati, ada sebuah cerita menarik. Waktu itu ini diriwayatkan di Sahih Bukhari. Jadi waktu itu sahabat sedang kumpul. Lalu tiba-tiba di situ sahabat kumpul itu dalam rangka ngaji sama Rasulullah. Mereka lagi kumpul ngaji sama Kanjeng Nabi. Serius kan? Tiba-tiba ada sahabat yang lewat, nggak ikut ngaji, nggak gabung ngaji, malah jalan lewat aja. Salah satu dari mereka nyeletuk, celaka betul itu. Bukannya ikut halakohnya Kanjeng Nabi, bukannya ikut pengajiannya Kanjeng Nabi, malah lewat saja. Rasulullah dengar, hanya Rasulullah ngasih tahu, kamu nggak boleh kayak gitu. Justru orang itu luar biasa. Dia itu nggak ngaji karena dia mau ke kebun, mau ngurusin pekerbunannya, mau menafkahi anak istrinya, tangannya mulia. Kalian bisanya ngaji seperti sekarang karena kalian aman ekonominya. Coba seandainya punya utang, kira-kira mau ngaji sempet gak? Mumpet deh, mikir utang ya. Terus kemudian kira-kira sempet gak kalau misalkan lagi punya anak kecil, dilalai anaknya rewel. Kira-kira mau berangkat ngaji niku kepikiran apa? What? Makanya kita menjadi orang soleh, kita menjadi orang mukmin itu bukan karena kita, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Min Ma'arifis Sada As-Sufiyah itu diceritakan guru dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku namanya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau dimakamkan di Alexandria. Beliau murid dari Imam Asy-Syadzili. Jadi Imam Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau bercerita
bahwasanya seandainya setan tahu jalan tol untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih dahsyat daripada syukur, niscaya setan akan menuju ke sana dan menghalang-halanginya. Tetapi nyatanya jalan paling hebat mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah syukur. Makanya di situ Imam Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan kebaikan, maka syukurilah bahwa itu bukan karena diri kita, itu karena taufik, karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita sedang mengalami kelalaian, melakukan maksiat, akuilah bahwa itu karena kebodohan kita, karena kelalaian kita. Ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan karena Allah, karena kebodohan kita, Allah sudah memberikan petunjuk, tetapi kita malah ngeyel, keluar dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bisa mengakui itu, Allah langsung justru akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Allah di dalam kita diceritakan, Allah langsung ngomong, wahai hambaku, enggak, itu bukan karena kesalahan kamu, itu karena takdir yang telah aku tentukan. Nah, kamu melakukan kemaksiatan itu udah. Sekarang karena kamu mengakui itu, mengakui karena kelalaianmu, mengakui karena kebodohanmu, maka sudah tak ampuni deh dosa-dosamu gitu. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang mukmin dan akuilah ketika kita melakukan dosa-dosa itu karena memang benar-benar murni kesalahan kita. Nah itulah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kula hormati, hidayah keimanan itu wajib kita syukuri. Di luar sana orang-orang terketuk hatinya untuk mendekati ulama saja itu belum banyak. Nah kita alhamdulillah bisa mengadakan pengajian, alhamdulillah, apalagi tadi Pak Irfan cerita seminggu 3 kali itu sangat luar biasa. Oke, insya Allah mungkin istiqomah ya. Amin. Nah itu kita harus bersyukur ya. Terus yang kedua, wasani min kibalil hifdzati ayyatubu alaihi ma yaftadiu bi yaumil qiyamah. Yang kedua, takut kepada malaikat penjaga, yang mana nanti malaikat itu akan menuliskan hal-hal yang kita lakukan di dunia, lalu kemudian yaftadiu bi yaumil qiyamah, itu akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Para ulama mengatakan fuduhid dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Bahwasanya dosa kita, kesalahan kita yang terlihat di dunia itu lebih mudah daripada besok itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kenapa? Karena ketika di dunia itu hanya segelintir orang yang tahu. Tetapi kalau di akhirat, Masya Allah, semua makhluk itu melihat kayak video itu, lagi nonton bareng. Waduh, misalnya kesalahannya kita ditampakkan, oh subuhi kadang kawanan, nah misalnya, oh nek andeng ke ora langsung ning masjid, nyantai-nyantai dhisik. Nah itu nanti dilihat sama penduduk yang ada di padang mahsyar. Oleh karena itu, para sahabat dulu mereka lebih senang mengakoni dosa di depannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka lebih suka dihukum langsung oleh Rasulullah, meskipun Rasulullah SAW melarang mereka untuk mengakui dosa. Kayak dulu ada sebuah cerita, orang sahabat Nabi melakukan kesalahan, dia berzina dengan salah satu wanita. Lalu kemudian dia waktu atau lapor ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya telah melakukan dosa besar. Apa itu? Saya telah berzina. Enggak, kata Rasulullah, paling kamu cuma deket-deketin doang.
enggak ya Rasul, saya benar-benar melakukan itu gitu. Enggak, kamu paling cuman ya ketempelan lah dikit ya. Enggak ya Rasul, saya benar-benar melakukan itu. Enggak, paling kamu itu paling ini. Rasulullah artinya apa? Rasulullah mengarahkan dia supaya dia tidak mengakui itu dosanya. Nanti soalnya kalau ketika dia mengakui dosanya, dia bisa dirajam karena melakukan itu. Nah, itu zina itu kan ketika benar-benar dia diketahui, maka dia akan Rasulullah melarang. Tetapi nyatanya sahabat itu lebih suka disiksa di dunia daripada di akhirat, karena lebih ringan. Jadi nanti hukuman yang harusnya dia terima levelnya 9, karena sudah dihukum di dunia levelnya berkurang. Itu sebabnya ada salah satu percakapan antara seorang guru sufi dengan muridnya. Dia seorang murid ini bertanya, "Wahai Syekh, kenapa sih ada kehidupan setelah kematian? Kenapa harus ada hari pembalasan setelah kematian?" Lalu kemudian Syekh itu menjawab, "Wahai muridku, ketahuilah bahwa hukum yang ditetapkan di dunia itu yang menetapkan adalah manusia. Terkadang tumpang tindih dan tidak adil. Lantas orang-orang yang dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, besok ketika tidak ada hari pembalasan di akhirat, kasihan dong. Tetapi dengan adanya hari pembalasan di akhirat, otomatis mereka yang tidak mendapatkan keadilan di dunia besok akan mendapatkan keadilan itu di akhirat. Misalnya ada umat yang didolimi terus, pemerintah atau hukumah itu tidak melihat, tetapi Allah melihat. Nah, besok ini diangkat derajatnya karena dia sabar menjalani kehidupan itu, dia sabar menerima penindasan itu. Makanya kulo panjenengan sami, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita tidak usah resah kalau didolimi orang. Mbok Gusti Allah niku mboten sare. Semua yang dilakukan akan dibalas. Di dalam surat Al-Baqarah An-Nisa ayat 123 niku dikatakan bahwa may ya'mal su'an yujza bihi, bahwa siapa yang melakukan kejelekan itu akan dibalas, mukmin ataupun kafir. Jadi kita orang mukmin itu ketika melakukan kesalahan, jangan salah, Allah akan menghukum kita. Begitu juga orang Nasrani, ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Makanya kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, "Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semuanya pasti melakukan kesalahan ya Rasul. Terus ketika yudzabihi, ketika dibalas, itu pembalasannya gimana?" Terus ditanya sama Rasulullah, "Apakah kamu pernah sakit?" "Iya ya Rasul." Nah, itulah pembalasan di dunia. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan sakit, kita harus mudhon. Itu sebagai kafaratut dzunub. Itu sebagai pelebur dosa-dosa kita. Jadi para ulama kembali pembahasan ini bahwasanya mereka takut, orang-orang mukmin itu mereka takut dari malaikat penjaga raqib atid akan mencatat amal-amal perbuatan kita selama di dunia, kemudian amal itu ditampakkan besok di hari kiamat. Seperti itulah. Semoga amal-amal yang kita lakukan di dunia itu lebih banyak baiknya, amin Allahumma amin, supaya besok kita aman ya ketika di sidang sama Gusti Allah. Wasali sudah yang ketiga, min qibali syaitani an yubtila amalah. Yang ketiga adalah orang mukmin takut dari setan. Takutnya berupa apa? Setan itu nanti merusak amal ibadah kita. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, Bapak-bapak Ibu-ibu yang Allah hormati,
setan itu bisa merusak amalnya orang-orang yang ahli ibadah. Caranya pripun setan merusak niku? Di hatinya itu disusupi riya, disusupi sombong. Iya jenengan kula panjenengan sami bener seneng ngaji. Masjid nomor 1 lah adzan, Allahu Akbar, kita dapat. Tetapi setan pinter. Kita di-scan nih. Wah, kelemahannya dah kelihatan nih hatimu nih. Langsung dimasukin. Nih loh, saya orang soleh. Yang lain gak pada ngaji, saya ngaji nih sekarang. Yang lain lagi pada santai-santai, saya sudah megang kitab malam ini. Nah ini kita gak sadar. Setan merusak amal kita melalui hati dan niat kita. Makanya niat itu penting. Habib Sa'ad itu mempunyai kitab judulnya Kitabun Niyat. Itu kitab itu membahas tentang niat-niat yang harus kita lakukan. Kita kencengin niat itu. Karena yang membedakan amalan orang mukmin dengan amalan orang yang bukan orang mukmin itu terletak pada niat. Contoh,